Hai semua, aku Cinta Laura Kiel dan sekarang kita lagi di The Chapter Tirto ID. Oke, di 2025 ini kayaknya lagi ada kesibukan nih Kak Cinta. Ada project baru katanya. Nah, project barunya apa tuh Kak? Ya seneng banget karena memasuki pertengahan tahun 2025 akhirnya aku keluar dengan project baru lagi yaitu film Agen Plus 62. Dan untuk pertama kalinya aku berperan dalam sebuah film bisa dibilang drama komedi yang belum pernah aku lakukan sebelumnya bersama cast yang luar biasa yaitu ada Mbak Rieke Diah Pitaloka dan juga yang kita semua kenal tentunya Keanu. Nah, yang membuat ini lebih spesial lagi untuk pertama kalinya aku nggak hanya berperan sebagai aktris, tapi aku juga menjadi executive producer di film Agen Plus 62 ini. Dan kenapa aku berani jadi producer? Karena aku kalau memilih project itu tentunya sangat selektif ya. Dan buat aku penting banget semua karya yang aku keluarkan memiliki dampak positif, memberi pesan yang baik, dan juga bisa dibilang membuka pikiran banyak orang. Jadi gimana itu ya tunggu aja, aku jawab pertanyaan selanjutnya. Kalau berperan sebagai apa sih Kak Cinta di Agen Plus 62 ini? Seperti apa karakternya? Ya, jadi di film Agen Plus 62 karakter aku adalah Jessica. Jessica itu adalah cewek yang berpenampilan kece, mandiri, berani, confident, tapi juga cegil. Cewek gila tapi in a good way. Karena dia tidak takut mengekspresikan dirinya seperti apa yang dia mau. Jessica ini bisa dibilang seorang pemilik bisnis salon. Tapi di balik bisnis salon itu ada bisnis gelap yang aku belum mau spoiler. Tapi disitulah masuk karakter Keanu dan Mbak Rieke yaitu Dito dan Martha yang berperan sebagai agen-agen yang ingin menyelidiki apa sih yang Jessica lakukan di balik bisnis salon ini. Dan di film ini aku selain menjadi cewek cegil diberi kesempatan lagi-lagi melakukan beberapa scene action yang tentunya aku sangat sukai. Karena walaupun mungkin dari luar Jessica itu tampilannya sangat feminin, sangat rapi, dan sangat memedulikan penampilannya, ternyata kalau ada yang berani macam-macam, ada sisi buas yang membuat dia berani melawan siapapun itu secara fisik. Tadi dari karakternya kan, karakter Jessica itu sangat berkarakter ya, cegil, kemudian sering banget sangat fashion, sama glam, slay gitu ya. Apa bagian tersulit untuk memerankan seorang Jessica? Saat aku bilang Jessica itu karakter cegil, aku nggak bercanda ya. Dalam arti antagonis pada umumnya kan menunjukkan sisi jahat. Tapi Jessica ini walaupun dia seorang antagonis, seorang villain, dari cara dia berbicara, body language dia itu sebetulnya tidak pernah jahat atau kasar sama siapapun. Malahan Jessica itu bisa dibilang sangat cerdik karena dia tahu bagaimana menggunakan sisi feminin dia untuk mendapatkan apa yang dia mau. Malahan dengan kelembutan, dengan gerak-gerik yang agak bukan menggoda sih, dia orangnya nggak menggoda, tapi dengan gerak-gerik yang tidak intimidatif, orang-orang malah mendengarkan dia dan melakukan apa yang dia mau. Dan disitulah buat aku berperan sebagai Jessica itu sangat sulit. Karena kalau cinta yang asli, aku bukan Jessica, walaupun mungkin iya memang kadang-kadang aku berdandan feminin, iya. Cuman aku orangnya nggak bisa, kalau bahasa entertainmentnya peres. Aku orang yang nggak bisa peres, kalau nggak suka, kalau suka, kalau harus berargumen dengan seseorang karena tidak setuju, aku ayo aja. Dan aku sama sekali tidak tahu bagaimana menggunakan sisi feminin aku untuk membuat orang ngerasa nyaman dan relax. Jadi walaupun memang aku orangnya mungkin dilihat sebagai feminin, tingkat femininnya Jessica itu jauh lebih tinggi daripada aku aslinya.
Pertama kalau kita ngomong fisik ya, Jessica itu ciri khas menggunakan kuku-kuku panjang. Kalau kalian nanti nonton Agent Plus 62, setiap scene tuh dia ganti kuku. I don't know how she does it, setiap scene ganti kuku. Setiap baju atau aksesoris rambut yang dikenakan Jessica itu sebenarnya punya makna. Bukan dipilih secara random, jadi nanti pay attention bajunya Jessica. Tapi di luar itu, kalau Jessica marah, dia itu jarang sekali menggunakan nada tinggi atau membentak seseorang. Malahan saking lembutnya dia, itulah yang membuat dia kadang-kadang agak menyeramkan gitu. Karena ini orang berpikir sebenarnya motivasinya dia apa sih. Jadi buat aku, yang paling susah dari berperan sebagai Jessica adalah bagaimana terlihat lembut, bagaimana menggunakan sisi feminin aku, tapi at the same time membuat orang bisa mematuhi atau mempercayai apa yang aku katakan. Gimana caranya menjadi sosok yang manipulatif. Itu kata kuncinya. How can you be manipulative? Karena aslinya aku sangat jauh dari itu. Dari beberapa scene mungkin pilih satu ya. Ada beberapa adegan yang paling absurd, paling lucu, atau paling berkesan di Agent Plus 62 dari Kak Cinta sendiri. Mungkin aku akan pilih 2. Dan nanti teman-teman akan melihat di trailer kedua bahwa lebih banyak scene-scene Jessica yang ditonjolkan. Tapi satu scene yang cukup absurd tapi lucu adalah sebenarnya scene paling pertama yang kita shoot di hari pertama syuting film Agent Plus 62, yaitu kita di daerah Peak. Dan ceritanya karakter aku Jessica bawa karakter Keanu yang bernama Dito ngebut. Dan itu seperti biasa, nggak pakai stunt double. Aku nyetir beneran, aku ngebut beneran, dan ada satu momen di mana aku melepaskan setir, aku angkat tangan aku teriak seru, dan itu Keanu bener-bener takut setakut-takutnya. Dan kenapa itu lucu? Karena ada kata bahasa Jerman yang namanya Schadenfreude. Schadenfreude itu artinya saat kita merasa bahagia melihat kesengsaraan orang lain. Dan di situ sisi Jerman aku keluar karena saat lihat Keanu ketakutan dan sengsara, malah aku tambah happy, tambah ketawa, lepas, dan makin pengen aku takutin dia. Jahat sih, tapi it was funny to me. Schadenfreude. Scene kedua yang absurd. Mungkin ini bukan scene tertentu, tapi Jessica itu punya ketawa ciri khas. Dan kalau kata teman-teman di set dan juga teman-teman produksi, ketawa ciri khas ini serem abis. Karena benar-benar cegil. Jadi kalau mau tahu ketawa ciri khas Jessica, buruan nonton Plus Agent 62 nanti. Nggak boleh di sini ya? Enggak dong, nanti lihat di trailer atau di filmnya aja. Nah tadi katanya jadi produser eksekutif juga. Itu bareng Keanu? Yes. Itu gimana sih berperan sebagai produser eksekutif juga, dan gimana peran bersama Keanu di balik layar? Jujur menjadi executive producer peran yang menantang, tapi aku suka banget. Kenapa? Karena yang tadinya sebagai aktris aku hanya mikirin penampilan aku di depan kamera dan bagaimana aku ngedeliver scene-nya. Sekarang aku harus memikirkan berbagai faktor kayak sisi kreatifnya, juga kesejahteraan teman-teman kru dan juga pemain-pemain di set. Itu aku sangat pikirin karena kan ini bisa dibilang project aku. Aku ingin semua orang bahagia dan merasa bahwa mereka diperlakukan dengan baik. Jadi itu tentunya bikin cukup stres tapi happy. Kedua, lagi-lagi aku bilang kan aku kalau pilih project sangat selektif. Dan kebetulan film ini memberikan komentar sosial terhadap kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan itu nanti akan kita discover saat tahu apa sih bisnis gelapnya Jessica gitu. Jadi aku harap walaupun film ini seru, lucu, dan bakal bikin ngakak karena Mbak Rika sama Keanu-nya lucu banget, nanti teman-teman juga akan dapat pesan moral yang kuat yang membuat masyarakat Indonesia sadar bahwa ada beberapa perilaku atau kebiasaan yang harus kita rubah karena kalau enggak bahaya banget untuk masa depan negara kita gitu. Dan sama Keanu, aku punya cerita lucu. Jadi nggak tahu kenapa Keanu dulu sebelum kita syuting project bareng ini takut sama aku. Takut bukan berarti takut karena bakal aku apa-apain, cuman nggak tahu kenapa malu gitu. Dan saat aku telusuri, ternyata selama ini Keanu agak malu-malu sama aku karena takut diajak bahasa Inggris. Which is ironic, karena sebenarnya Keanu bahasa Inggrisnya bagus, cuman gak pede aja. Jadi di hari pertama kita ketemu saat fase reading,
itu hanya ada aku, Keanu, Mbak Dina, director kita, dan juga Diva, penulis Agen Pos 62. Dan dalam scene ya tentunya sebagai scene partner, saya dia natap mata aku dong, tapi saking nervousnya dia nggak natap mata aku, dia natap jidat aku, dan itu tuh pengalaman yang jujur menarik banget karena aku belum pernah ngelakuin scene sama seseorang tapi yang ditatap bukan matanya tapi jidatnya gitu. Oke, tadi sempat disinggung juga salah satu film ini ada mengangkat isu perekonomian ya tadi apa? Iya ya, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi. Boleh diceritain nggak sih atau mungkin di-spill dikit apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dari film ini dan seberapa penting sih mengangkat isu tersebut? Ya, mungkin singkat kata dua aja. Pesan pertama yang ingin disampaikan melalui film Agen Pos 62 ini adalah nggak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang ya. Tapi yang sedihnya banyak sekali hal-hal yang terjadi tidak berpihak pada rakyat kecil sehingga kesenjangan ekonomi semakin besar antara rakyat kecil dengan orang-orang kaya. Nah, bisnis Jessica ini bisa dibilang adalah salah satu alasan kenapa orang yang kurang mampu semakin kurang mampu dan yang kaya semakin kaya gitu. Dan mudah-mudahan film ini bisa menunjukkan bahwa orang serakah, stop deh. Ayo kita mulai merubah kebiasaan kita dan memberhentikan bisnis-bisnis gelap yang membuat rakyat kita semakin terpuruk. Kita harus kerjasama supaya Indonesia bisa semakin sejahtera. Kedua, yang menurut aku indah banget pesan dari film ini adalah peran utama kita yaitu Keanu dan Mbak Rike. Bisa dibilang karakter mereka ya, yaitu Dito dan Martha adalah orang-orang yang bukan orang-orang luar biasa. Bukan orang-orang yang spesial atau susah digapai. Bukan orang-orang yang sempurna. Tapi disitulah hadirnya keindahan film ini. Karena film ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang-orang biasa dengan semua kekurangan kita mampu pada akhir hari menjadi pahlawan. Karena pahlawan-pahlawan itu bukan orang-orang yang sempurna, sedangkan orang-orang yang mau bekerja keras, mau berjuang, dan mementingkan keadilan dan kesejahteraan sesama. So, heroes are everyday people. Oke, aku juga sering lihat di sosial medianya Kak Cinta ya, itu dikenal juga vokal soal banyak isu. Bagaimana sih cara memilih kapan harus speak up langsung dan kapan menyampaikan pesan lewat karya? Oke. Kalau buat aku pribadi ya, aku nggak bisa berbicara buat orang-orang lain. Aku tipe orang yang speak up kalau isu-isu yang keluar udah mulai membahayakan sisi kemanusiaan kita. Karena bisa dibilang kalau aku speak up soal kesetaraan gender atau lingkungan atau pendidikan, aku bukan expert lingkungan, aku bukan expert pendidikan, aku juga sebenarnya bukan expert undang-undang yang bisa membantu segala ketidaksetaraan yang ada di negara ini atau di dunia ini. Tapi aku percaya bahwa sebagai manusia kita punya tanggung jawab untuk membantu satu sama lain melalui suara atau platform yang kita miliki. Jadi aku speak up saat aku bisa membackup opini-opini aku dengan fakta yang konkret, yang susah didebat orang lain gitu. Di situ aku speak up, dan aku juga speak up saat aku ngerasa aku punya cukup wawasan tentang isu tersebut. Sebenarnya banyak banget yang aku pedulikan dalam dunia ini, tapi aku nggak bisa speak up tentang semua hal karena kadang-kadang aku ngerasa aku nggak bisa membuat atau membangun opini konkret karena memang itu bukan expertise aku, dan mau segimanapun aku melakukan riset, aku ngerasa aku akan kurang kredibel untuk bisa membahas topik tersebut gitu. Kapan aku milih bersuara soal lewat karya aku? Menurut aku ada values yang nggak usah kita bicarakan secara eksplisit, tapi lebih baik kita tunjukkan melalui aksi kita. Jadi aku menggunakan karya aku, mau itu musik, mau itu film, dan lain sebagainya, sebagai cara non-verbal dan juga non-dikte untuk membuat orang secara subliminal sadar bagaimana mereka bisa mengaktualisasi diri dan menjadi sosok-sosok yang mereka inginkan gitu. Jadi untuk
recap aja, kalau karya itu pesan-pesan yang ingin aku sampaikan secara non-verbal atau melalui aksi aku. Kalau hal-hal yang aku suarakan benar-benar secara eksplisit, itu saat aku merasa aku bisa membangun argumen yang solid dan credible agar bisa sampai ke pikiran orang-orang yang bahkan tidak mengerti isu tersebut atau tidak peduli soal isu tersebut. Bagaimana aku bisa meluluhkan hati mereka agar mau melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau Kak Cinta kita lihat dari perjalanan karirnya ini serba bisa ya. Main film, nyanyi juga, bahkan sekarang jadi produser juga. Apa sih titik balik yang paling mengubah cara Kak Cinta berkarya? Aku kan udah ada di industri entertainment selama 18 tahun karena aku udah berkarir dari kecil gitu. Mungkin turning point-nya buat aku adalah tahun 2019 menuju pandemi, di mana aku di usia dewasa muda pada saat itu berpikir, oke, apakah aku bisa mengandalkan karir aku untuk selamanya? Apakah aku bisa seperti seorang Meryl Streep yang berkarir sampai umur 60-an, 70-an? Ya, we never know, siapa tahu bisa ya. Tapi let's say aku tidak bisa lagi berkarya di depan layar. Apa yang bisa aku lakukan untuk terus berdampak bagi banyak orang dan mempengaruhi orang-orang secara positif? Nah, dari situ aku dapat, bisa dibilang, pesan lah dari Tuhan bahwa aku tidak boleh selfish dan aku udah dikaruniai dengan platform yang bisa dibilang cukup besar untuk bisa memberdayakan banyak orang atau membuat orang tidak merasa sendiri. Dari situ aku sadar, oke, selagi aku masih muda sekarang, aku akan terus berkarya di depan layar karena emang aku suka. Tapi bagaimana melalui platform yang aku miliki dan juga bisnis-bisnis yang aku bangun, aku bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan Indonesia. Nah, dari situlah 2020 saat kita semua stuck dalam rumah, itu momen dimana aku brainstorming dan membuat plan-plan untuk membangun legacy aku yang lainnya. Makanya sekarang fast forward 2025, selain memang aku seorang aktris, musisi, dan juga philanthropist, aku punya bisnis-bisnis di dalam industri kreatif kita yang terdiri dari creative agency, music management, creative hub, dan juga bahkan perusahaan investasi film. Kenapa semua di industri kreatif? Karena aku percaya lewat bisnis-bisnis yang aku bangun, aku ingin mencerdaskan dan menajamkan cara berpikir kritis generasi selanjutnya melalui media. Karena aku merasa cara kita belajar nggak hanya dari pendidikan formal, tapi juga apa yang kita konsumsi setiap hari, mau itu secara online atau di TV gitu. So titik baliknya 2019-2020 dan hopefully pelan-pelan teman-teman akan semakin melihat karya-karya aku di balik layar juga, karena itu cara aku berkontribusi untuk masa depan Indonesia. Ini udah 18 tahun ya di dunia entertainment. Sekarang bagaimana sih Kak Cinta Laura melihat posisi perempuan di dunia film Indonesia atau mungkin di dunia kreatif sekarang, baik di depan kamera ataupun di belakang layar? Ya, tentunya kalau dibandingin saat aku kecil dulu dan dewasa sekarang, aku ngelihat perkembangan yang membuat aku optimis ya. Karena mungkin waktu aku masih kecil dulu aku nggak pernah ngelihat sutradara perempuan, nggak pernah ngelihat orang-orang di lapangan perempuan, dan penulis pun jarang perempuan, dan juga jarang banget melihat protagonis di mana karakter perempuannya kuat. Sering protagonis perempuan tapi biasanya terpuruk. Nah, sekarang melihat perfilman Indonesia, aku merasa optimis karena semakin banyak penulis, produser, DOP, sutradara dan lain sebagainya yang diapresiasi yang seorang perempuan. Banyak cerita-cerita juga nggak lagi ditulis dari POV laki-laki, tapi mulai banyak karya-karya yang ditulis dari POV perempuan. Dan semakin banyak juga karakter-karakter yang ditulis yang menggambarkan perempuan yang kuat atau perempuan yang berevolusi dalam film itu akhirnya jadi sosok yang kuat dan bisa berdiri sendiri. So I think this is really good karena aku mungkin beruntung ya dari kecil karena sering mengkonsumsi media luar, tokoh-tokoh yang aku lihat
cenderung memang perempuan kuat, makanya saat aku tumbuh besar aku nggak pernah mempertanyakan nilai aku atau kekuatan aku sebagai perempuan. Tapi bagi masyarakat Indonesia, apalagi anak-anak muda Indonesia perempuan, penting sekali semakin banyak mereka melihat sosok-sosok yang sukses di industri entertainment ini, mau itu di depan atau di balik layar, agar mereka sadar akan opsi-opsi yang mereka punya dalam hidup mereka, dan sadar bahwa mereka mampu menjadi apapun yang mereka inginkan. So tentu bisa lebih banyak lagi perempuan berperan di industri entertainment kita, tapi I'm happy with the progress karena memang berbeda jauh dari saat aku mengawali karir aku. Mungkin orang taunya, mungkin aku ya, terutama Kak Cinta itu kan anak pintar, sangat vokal, kemudian passionate, semangat, dan bahkan Kak Keanu juga sampai agak nervous. Ya, agak nervous ya. Tapi ada nggak sisi lain Kak Cinta Laura yang nggak banyak orang tahu? I mean for sure. Nggak tahu kenapa ya, selama aku berkarir orang selalu berpikir ya Cinta beruntung, punya keluarga yang supportive, sekolahnya bagus, karirnya lancar. Tapi mereka sangat tidak menyadari bahwa selama 18 tahun aku berkarir itu juga tantangannya luar biasa. Kalau kita flashback ke zaman aku sekolah dulu, orang nggak sadar bahwa kenapa aku bisa dianggap sukses itu karena aku tidak punya waktu atau ruang untuk bernafas atau menjadi anak-anak sesungguhnya. Kalau mau tahu schedule aku, dulu aku bangun untuk ke sekolah jam 5 pagi, berangkat ke sekolah 5.45, nyampe sekolah 6.45 karena rumahnya jauh. Sekolah dari jam 7.30 sampai jam 2.45 karena aku atlet, latihan sampai jam 4 sore, nyampe lokasi syuting jam 5, dan itu zaman stripping belum sehat, syutingnya 7 hari seminggu kerja. Nyampe lokasi syuting jam 5 sore, syuting sampai jam 12 malam, kalau PR belum selesai, ngerjain PR sampai jam 1 atau 2 pagi. Tidur dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi, dari umur 12 sampai 16 tahun itu hidup aku. Weekend lebih parah lagi, karena kalau weekend saat nggak ada sekolah, itu syuting bisa dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam gitu. Jadi orang nggak tahu bahwa aku dibesarkan dalam environment yang sangat high stress, dan pada waktu itu aku harus juggling antara sekolah, antara prestasi, antara kegiatan sosial, antara karir aku, dan sampai sekarang pun bisa dibilang workflow aku masih sangat mirip dengan itu. Cuman beruntungnya sekolahnya udah selesai ya guys. Jadi aku kerja mati-matian untuk bisa mencapai kesuksesan dalam setiap hal yang aku lakukan, dan itu tidak dimudahkan oleh siapapun. Itu memang membutuhkan determination yang luar biasa dan kemauan untuk mengorbankan masa kecil gitu. Oke, ini mungkin apa yang ingin Kak Cinta sampaikan ke diri Kak Cinta 10 tahun lalu dan 10 tahun yang akan datang? Yeah. Kalau 10 tahun yang lalu yang ingin aku katakan adalah jangan takut untuk menjadi diri sendiri, dan jangan terlalu berusaha untuk menjadi sempurna. Karena dengan kita terlalu takut akan opini orang lain, akhirnya terhambatlah kreativitas kita dan kemampuan kita untuk berkarya. Dan itu adalah pernyataan yang sangat valid, karena kalau aku rewind karir aku 10 tahun yang lalu, orang tidak mengenal aku seperti sekarang karena aku menyembunyikan siapa diri aku yang sebenarnya, saking takutnya akan persepsi orang lain. Kalau Cinta 10 tahun ke depan, I'm Peter Pan, aku nggak akan pernah tua. Aku akan menjadi anak kecil selamanya. Nggak, just kidding. 10 tahun ke depan aku harap aku dapat menikmati hidup dan tidak terlalu terobsesi dengan yang namanya produktivitas dan kerja keras. Karena memang kerja keras butuh inovasi, butuh adaptasi, butuh agar terus bisa berkembang dan keep up dengan zaman. Tapi sebagai manusia penting sekali kita menikmati kehidupan agar bisa benar-benar mengerti apa artinya menjadi manusia dan membangun koneksi dengan sesama gitu. Ini terakhir pertanyaan panjangnya. Boleh dong, kapan Agen Plus 62 rilis? Teman-teman, kita udah ngomong panjang lebar tadi tentang film terbaru aku, Agen Plus 62. Jadi please banget, aku pengen kalian nonton film terbaruku ini, Agen Plus 62, mulai tanggal 3 Juli 2025 di bioskop di seluruh Indonesia. Ajak teman-teman kalian, keluarga kalian, ajak semuanya. See you in theater!